Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dynamic routing. Nah, sebelumnya kita pernah membahas mengenai static routing. Di sini dynamic routing itu atau routing dynamics merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Nah, hal ini dapat memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah cukup besar. Untuk konsep dynamic routing itu ada dua, ada IGP atau Interior Gateway Protocol, lalu ada EGP, Exterior Gateway Protocol. Nah, di sini ada beberapa jenis, ada yang distance vector, link state, hybrid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai OSPF. Nah, di sini OSPF itu memiliki kepanjangan Open Shortest Path First. Adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma link state protocol. Nah, OSPF ini support IP versi 4 dan IP versi 6. Lalu, konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan, dan OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkat-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Untuk area OSPF itu ada backbone, standar atau default area, lalu ada stub area, dan not so stub area. Oke, kita bisa buka winbox-nya. Nah, sebelum kita melakukan dynamic routing, kita coba lihat pada IP root-nya. Nah, di sini ada beberapa informasi AS. Kita bisa disable terlebih dahulu. Oke, kita disable untuk yang ada informasi AS-nya. Di sini kita disable terlebih dahulu. Oke, kita lakukan pada router 2. Kita pergi ke IP lalu root. Nah, di sini untuk informasi AS-nya juga kita disable. Kita disable semua. Oke. Lalu kita pergi pada router 3 IP root. Di sini kita disable untuk informasi AS-nya. Oke, kita disable. Lalu pada router 4 kita pergi ke routing table. Di sini kita bisa disable semua untuk yang informasi AS. Oke, kita disable. Lalu kita bisa pergi ke router 1. Nah, di sini untuk melakukan dynamic routing OSPF itu kita bisa pergi ke menu routing. Lalu kita cari OSPF. Oke. Di sini kita add terlebih dahulu pada bagian instance-nya. Kita add untuk namanya biarkan default. Di sini untuk router id-nya kita bisa isikan 1111 misal. Lalu kita apply dan OK. Lalu kita pergi pada bagian areas atau area. Kita add untuk namanya kita ganti menjadi backbone. Lalu di sini kita apply dan OK. Lalu untuk interface apa saja yang ingin di routing, kita bisa mengisikan interface 2 dan 3 kecuali yang mengarah ke internet. Oke, kita isikan interface 2, ether 2. Lalu untuk networknya, karena ether 2 berada di sini, maka dia menggunakan network yang 10.0. Oke, kita isikan 10.10.0.
24. Untuk memastikan kita bisa lihat IP address. Untuk Ether 2 itu memiliki network 10.10.10.0. Oke, sudah benar. Kita bisa apply dan oke. Lalu kita tambahkan juga untuk yang Ether 3. Untuk networknya kita isikan yang ini karena Ether 3 berada di sini 192.168.1.0. Jangan lupa prefixnya. Lalu kita apply dan oke. Oke, mungkin ini saja untuk yang di router 1. Lalu kita bisa pergi ke router 2 dan lakukan hal yang sama pada router 2. Oke, kita tambahkan untuk intensnya. Nah, untuk pada bagian router id-nya kita bedakan, kita harus isikan yang berbeda. Misal 2.2.2.2, lalu kita apply dan oke. Lalu pergi pada bagian area. Di sini kita ganti namanya menjadi backbone. Oke, kita apply dan oke. Lalu untuk interface-nya kita bisa mengisikan 3 interface yaitu Ether 1, 2, dan 3. Oke, kita isikan untuk yang Ether 1 terlebih dahulu. Untuk Ether 1 networknya 10.0, 10.10.10.0. Jangan lupa prefixnya. Lalu kita apply. Lalu oke. Lalu kita tambahkan yang Ether 2 untuk networknya. Karena Ether 2 berada di sini, maka dia menggunakan network yang 2.0. Oke, kita isikan 168.2.0/24. Oke, kita apply dan oke. Kita isikan, kita tambahkan yang Ether 3. Oke, untuk Ether 3 itu networknya 20.0. Kita isikan 10.20.20.0. Lalu kita bisa apply dan oke. Oke, mungkin cukup ini saja. Kita tambahkan pada router 3-nya juga. Pergi ke routing, lalu OSPF. Kita add pada bagian intense. Untuk router id-nya kita isikan 3.3.3. Lalu kita apply oke. Lalu untuk bagian area kita ganti namanya menjadi backbone. Lalu apply. Lalu kita tambahkan untuk interface-nya. Kita tambahkan Ether 1 terlebih dahulu. Lalu networknya Ether 1 dia menggunakan yang 20.0. 10.20.20.0. Jangan lupa prefixnya. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi untuk yang Ether 2-nya. Oke, untuk Ether 2 itu networknya 3.0 192.168.3.0. Jangan lupa prefixnya. Lalu kita apply dan oke. Tambahkan juga untuk yang Ether 3-nya. Ether 3 lalu networknya karena Ether 3 berada di sini, maka dia menggunakan yang 30.0. 10.30.30.0. Lalu kita bisa apply. Lalu oke. Lakukan hal yang sama pada router keempat. Oke, kita pergi pada menu routing, OSPF, kita tambahkan untuk intense-nya. Router id-nya kita isikan 4.4.4. Jadi untuk router id-nya itu harus berbeda. Oke, kita apply. Lalu oke.
Lalu pada bagian areanya kita tambahkan namanya, kita ganti menjadi backbone, lalu apply. Lalu untuk interface-nya, interface Ether 1. Nah, Ether 1 menggunakan network yang 30.0. Oke, kita isikan 10.30.30.0. Jangan lupa prefix-nya. Lalu kita apply dan oke. Lalu di sini karena ada dua interface, kita tambahkan 2. Untuk yang Ether 2-nya kita tambahkan Ether 2, lalu networknya 4.0 karena dia berada di sini. 192.168.4.0. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini sudah. Lalu kita coba lihat pada routing table-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa informasi DAO yang memiliki arti Dynamic Active OSPF. Oke, kita bisa lakukan pengujian. Kita coba ping dari router 4 ke router 2. Oke, kita coba ping 10.10.10.2. Nah, dia sudah bisa, teman-teman. Lalu kalau kita coba lakukan dari VPC-nya, kita coba show IP terlebih dahulu. Nah, dia belum ada IP-nya, kita bisa isikan IP 192.168.4.4/24. Lalu gateway-nya 192.168.4.1. Kita isikan juga IP DNS-nya 888. Lalu kita coba ingin ke VPC 1, kita isikan juga IP-nya pada VPC 1, IP 192.168.1.2. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1. Kita isikan DNS-nya 888. Oke, kita coba ping dari PC 1 ke PC 4. Oke, kita ping 192.168.4.4. Nah, dia sudah bisa. Oke, di sini kita bisa coba jalankan untuk VPC 3. Kita isikan IP 192.168.3.1/3.3/24 dan gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kita isikan IP DNS-nya 8888. Lalu kita coba ping ke internet 888. Nah, dia belum bisa. Kenapa? Karena pada router 1, pada bagian OSPF-nya. Nah, di sini kita bisa untuk yang originate default-nya kita bisa ganti menjadi always. Kita apply dan oke. Lalu kita coba lagi. Nah, dia sudah bisa, teman-teman. Oke, mungkin ini saja untuk pembahasan mengenai dynamic routing.